Halo semua, kembali lagi di AKB akibat kuota berlebih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa hati-hati untuk menabung dengan bunga yang besar. Bunga yang besar. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya, karena bisa saja uang teman-teman itu hilang. Kenapa seperti itu? Silahkan simak video ini baik-baik. Waduh, nggak bisa turun nih. Scroll gimana ya? Oke, bisa. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, ketika kita nabung di bank, sebelumnya bank itu ada dua ya, bank yang konvensional, dan bank perkreditan rakyat, bank BPR. Nah, ketika teman-teman punya uang di sini, misalnya anggaplah 1 juta, ini 2 juta, terus banknya ini tutup, misalnya karena penyalahgunaan kah, pokoknya karena kesalahan bank kayak gitu. Nah, tahu nggak teman-teman kalau teman-teman bisa mendapatkan uangnya kembali? Uangnya kembali. Jadi, sebenarnya menabung di bank itu sangat aman. Karena walaupun banknya tutup, kita bisa mendapatkan uang kita kembali. Tapi nggak semudah itu, ada syaratnya. Nah, syarat itulah yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi, teman-teman perlu ketahui ada namanya LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan, yang merupakan lembaga resmi dari pemerintah Indonesia. Kalau dari websitenya sih ini, Lembaga Penjamin Simpanan, kayak gitu. Nah, fungsi lembaga ini apa? Lembaga ini seperti asuransi kayak gitu. Kita bisa menganggap ini asuransi untuk bank. Untuk bank apa aja? Nah, asuransi untuk bank, tunggu ya, sorry. Asuransi untuk bank ini kan ada dua bank ya, yang tadi saya bilang, bank konvensional dan BPR. Nah, LPS ini bisa menjadi asuransi untuk kedua jenis bank tersebut. Tapi syaratnya, banknya harus merupakan anggota dari LPS. Harus jadi member. Syaratnya menjadi member kayak gimana, saya nggak tahu. Ini antara bank dan LPS-nya. Mungkin bayar premi sesuai jumlah tabungan nasabah dan lain-lain. Kalau bank teman-teman sudah menjadi anggota LPS, cara ngeceknya gimana? Nah, kita coba cek di sini. Di mana ya? Tunggu, kita cari. Kepesertaan. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata berdasarkan website ini, setiap bank itu wajib menjadi peserta penjaminan. Berarti teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Kalau banknya resmi seharusnya sudah menjadi peserta penjaminan LPS kayak gitu. Tapi teman-teman bisa cek aja bank peserta LPS. Nah, ini cari bank. Misalnya bank BCA, kita search. Ini ada BCA Syariah, BCA Digital, dan lain-lain. Misalnya bank BPD Bali. Kenapa tidak ada ya? Bank Pembangunan Daerah. Nah, ini ternyata ada. Nah, jadi tadi saya nyingkatnya soalnya. Jadi intinya, kemungkinan sebagian besar atau semua bank yang teman-teman tahu, itu merupakan peserta dari LPS ini. Kalau udah peserta dari LPS, nah terdapat 3 syarat lagi supaya simpanan teman-teman itu dikembalikan ketika banknya rungkat atau rugi. Syarat pertama adalah jumlahnya lebih kecil dari 2 miliar. Jadi kalau tabungan teman-teman 2 miliar,
1 juta ini nggak akan dijamin, nggak akan dikembalikan. Apakah dikembalikannya cuma 2 miliar atau tidak dikembalikan sama sekali? Mohon maaf saya belum tahu karena di sini syaratnya itu hanya sampai 2 miliar. Tunggu sebentar ya. Hingga 2 miliar kayak gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua, tercatat. Nah, jadi teman-teman harus memastikan uang tabungan teman-teman itu tercatat dalam sistem bank. Ini maksudnya gimana? Bisa jadi ada pegawai atau teller bank yang menggelapkan uang teman-teman. Kalau uangnya digelapkan, dia kan nggak masuk dalam catatan ya. Nah, jadi itu nggak bisa diklaim kayak gitu. Karena memang nggak tercatat, jadi harus pastikan ada kwitansinya benar, kalau nabung dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah, apa ini ya, saya contek dulu. Tercatat pada pembukuan, uangnya 2 miliar, tidak melakukan tindakan, tidak melakukan kerugian bagi bank. Kerugian bagi bank dalam arti mungkin teman-teman duitnya itu adalah duit curian atau melakukan penipuan pada staff dan lain-lain. Kalau itu terjadi, duitnya tidak akan dikembalikan kalau banknya terjadi kerugian atau rungkat. Terus yang keempat adalah suku bunga tabungan. Ini termasuk deposito dan lain-lain ya. Nah, teman-teman kalau nabung, misalnya deposito nih yang umum, pasti dong nyari bunganya yang besar, bener nggak? Tapi kalau semakin besar, terutama bank-bank digital di zaman sekarang, itu kan bunganya ada yang sampai 7%, 6%. Nah, perlu teman-teman ketahui berdasarkan waktu video ini dibuat, itu bunga yang dijamin oleh BPJS itu, BPJS sorry, oleh LPS itu adalah 4,25% per tahun untuk bank umum dan untuk BPR itu 6,75%. Dengan kata lain, kedua tabungan ini itu tidak akan dijamin karena dia lebih suku bunganya lebih tinggi dari 4,25% syarat LPS. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati kalau mau deposito dengan suku bunga lebih tinggi dari yang dijamin LPS. Kalau banknya rugi, kalau banknya bangkrut atau dilikuidasi, uang teman-teman nggak akan balik. Kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau teman-teman banknya rugi, ya nggak boleh. Banknya likuidasi, ya nggak boleh. Gini, nggak boleh protes. Uang saya mana? Kayak gitu nggak boleh. Karena memang tidak akan dijamin dari syaratnya ini. Karena suku bunganya lebih tinggi dari suku bunga LPS kayak gitu. Kalau yang di bawah 4,25% dijamin nggak? Ya dijamin. Tapi jumlahnya ya harus di bawah 2 miliar kayak itu. Terus berarti bank nabung di bank ini berbahaya dong? Enggak berbahaya. Cuma risikonya yang nggak dijamin aja kalau banknya likuidasi atau bukan rugi, apa bahasanya? Sorry saya lupa. Bangkrut kayak gitu kalau banknya bangkrut. Terus sekarang nanya lagi, lah emang bank bisa bangkrut? Apakah bank bisa bangkrut? Sangat bisa. Tapi, ya ada tapinya, jarang. Kan tadi saya bilang ada bank konvensional, ada BPR. Bank konvensional setahu saya dalam beberapa tahun ini tuh nggak ada yang bangkrut. Masih bertahan lah. Bank BPR tiap tahun selalu ada yang bangkrut. Makanya suku bunga yang ditawarkan tuh besar karena risikonya lebih besar kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nabung di BPR, saran saya pilih BPR yang baik, yang bagus uangnya, yang kuat. Karena dia selalu ada yang bangkrut tiap tahun. Ya walaupun kalau bangkrut itu uangnya akan
dikembalikan oleh LPS asal memenuhi keempat syarat tadi. Tapi ya, lebih baik uangnya nggak maksudnya lebih baik banknya nggak bangkrut dong. Nah, soalnya kita isi ngurus lagi dan lain-lain, ribet. Mending langsung pilih di bank konvensional kalau teman-teman nggak bisa menanggung risiko tersebut, kayak gitu. Ini saya pause dulu, saya coba cari listnya BPR-BPR yang bangkrut, nanti akan saya continue lagi ketika saya udah dapat. Nah, ternyata di bagian websitenya LPS, di bagian resolusi bank, ada menu bank yang dilikuidasi. Setelah saya cari, bisa dilihat, ini tanggalnya 2024, itu BPR. Sampai ke bawah BPR, BPR, BPR. Nah, ini 2022, 2021, 2021 BPR, BPR, BPR. Nah, ini BPR semua ini. BPR, 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 BPR Legian di Bali 2019. Nah, jadi mungkin list ini bisa membuat teman-teman lebih sadar, hati-hati menabung di BPR, dipilih-pilih BPR-nya yang bagus, supaya risiko banknya dilikuidasi atau bangkrut itu semakin kecil, kayak gitu. Nah, jadi sekian video ini. Video ini cuma mau ngasih tahu kalau kita mau nabung di bank, itu hati-hati. Karena ada kemungkinan banknya bangkrut dan uang kita nggak balik. Tapi untungnya ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang kalau kita memenuhi 4 syaratnya, walaupun banknya bangkrut, uang kita bisa balik. Terima kasih LPS. Saya nggak di endorse ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.